Kasus berikutnya masalah trigonometri ya. Trigonometri dasar kelas 10 kita udah belajar. Jadi ada sebuah segitiga PQR, nanti kalian bisa lihat langsung ini gambar yang udah diperbesar, ini segitiga PQR ya. Siku-sikunya di titik Q, kalian bisa lihat ya. Kemudian ada keterangan jika titik S dan T terletak pada garis PR. Nah ini garis PR ya. Nanti pada garis PR ini terdapat titik S dan T sehingga perbandingan PT banding TS banding SR itu sama dengan 2:4:4. Ini kelihatannya kurang lebih nih. Titik T-nya kita taruh sini aja ya. Nah, kemudian titik S-nya kita taruh sini ya. Perbandingannya tadi. PT-nya ini 2 ya. Ini nilai perbandingannya. Kemudian TS berarti dari sini ya. Nah, ini adalah 4. Kemudian satunya lagi yang SR ini adalah 4 juga. Paham ya? Nah, kemudian kita punya nih salah satu perbandingan lagi nih. Perbandingan trigonometri sin theta ya di sini. Sin theta adalah 3/5. Nah, ini kita mengetahui ya. Sin suatu sudut itu perbandingan antara sisi depan, tentunya sisi yang ada di hadapan sudut tetanya, per sisi miring. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini ada sudut theta ya, sini. Oke, sehingga yang jadi sisi depan dari sudut theta ini, nah yang di depan ini nih, yang PQ. Nah, nanti yang PQ ini ya sisi depannya tuh yang angka 3 perbandingannya. Kalau kita misalin sisi depannya anggaplah 3, ya katakanlah 3 cm misalkan ya. Artinya yang jadi sisi miring, nah ini yang PR ini dipastikan ya dia 5 cm. Karena ini kan perbandingan sisi depan per sisi miring. Ya, sisi miringnya yang PR. Ini dipastikan 5 cm. Oleh karena itu, ini triple Pythagoras, kita bisa pastikan yang RQ ini 4 cm. Ya, ini misalkan ya, misalkan ini PQ-nya 3 cm, ya miringnya 5 cm dari perbandingan sin theta ini. Yang ini, yang RQ, dia dipastikan 4 cm. Nah, sehingga kita bisa dong sekarang menentukan ukuran PT, TS, dan SR. Ingat, angka-angka ini bukan ukuran sebenarnya ya. Yang 2, 4, sama 4 itu berupa perbandingan. Nah, kalau kita mau cari ukuran PT dengan asumsi ya, si PR ini adalah 5 cm nih asumsinya. Berarti kalau mau cari PT ya, si angka perbandingannya yang 2 ini, ya kita bandingkan aja dengan total perbandingan. Ini total perbandingan 10 ya. 2 tambah 4 tambah 4 dia 10. 2/10-nya nanti kita kalikan dengan 5 cm. Nah ini kalau kita mau cari ukuran si PT ini ya. 2/10 ini coret dulu aja. 1 ini 5 ya tentunya ini coret lagi. PT-nya adalah 1 cm. Ya ini yang ukuran PT ini 1 cm. Kita bisa tuliskan di sini ini 1 cm. Sedangkan TS jelas 2 kalinya dong. Tadi kan dari angka perbandingan aja yang TS ini kan dia 4. Dia 2 kalinya dari si PT yang angka 2 ini ya. Ukurannya nanti 2 kalinya juga. Kalau PT-nya di sini 1 cm, 2 kalinya ya TS dipastikan nih 2 cm. Ya SR kebetulan angka perbandingannya sama ya. Dengan si TS tadi 4 sama 4 ya ini ukurannya pasti sama. 2 cm juga yang SR ya. TS dan SR ukurannya pasti sama. Kalian bisa lihat. Ini kalau kita jumlahkan nih. 1 tambah 2 tambah 2 tepat dia 5 cm. Bisa ya dipahami. Nah ini ukuran-ukurannya nih. Ini ukuran-ukuran yang udah sebenarnya kalau kita misalin tadi ya. PQ-nya 3 cm. PR-nya 5 cm. Nah ini ukuran PT, TS, dan SR-nya. Nah yang jadi pertanyaan kita diminta menentukan perbandingan QT dan QS. Ini kalau QT itu kita tarik ya dari T ke Q. Nah ini QT. Kemudian yang jadi QS. Nah ini kita tarik dari Q ke S. Oke. Kalau gitu untuk menentukan perbandingan ya antara QT dan QS. Kayaknya kita ambil bidang segitiga bantuan nih. Untuk mencarikan ukuran QT ya. Tadi kan yang mau kita perbandingkan QT dan QS. Coba kalian lihat segitiga PQT.
Ya, kalau kita gambar ulang nih, segitiga PQT ya. Nih kita gambar ulang. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini titik P di sini, kalian bisa lihat. Q-nya yang ini aja ya, sesuaikan. Yang atas ini titik T, kemudian PT tadi ukurannya ini adalah 1 cm. PQ ini adalah 3 cm. Nah, nanti di sini ada satu sudut. Sudutnya ini memang nggak diketahui. Ini kita misalin aja alfa. Nah, nantinya untuk mencarikan TQ, kita bisa menggunakan aturan cos yang udah kita pelajari di kelas 10. Ya, ini bisa menggunakan aturan cos. Ya, ingat ya, aturan cos itu kan kita mau cari sisi TQ. Nanti sisi TQ ini kita kuadratin, ya. TQ-nya kita kuadratin. Itu nanti sama dengan, ini kebetulan ini kita punya sudut alfa ya. Ini kita misalkan alfa, di hadapan sudut alfa itu sisi TQ yang mau kita carikan. TQ-nya kita kuadratin nanti sama dengan, nah ini nih, dua sisi yang mengapit sudut alfa ini nih. Ya, itu kita kuadratin juga, kemudian kita tambahin, yaitu yang angka 1, jadi 1 kuadrat, nanti ditambahin dengan 3 kuadrat, nanti dikurangi 2 dikali, nah, dua sisi yang mengapit sudut alfa lagi, 2 kali 1 kali 3, ini yang ini sekarang nggak usah dikuadratin, nanti dikalinya dengan cos si alfanya. Alfa di sini ya sudut yang di hadapan TQ yang mau kita cari. Karena ini aturan cos ya. Kelas 10. Untuk lebih jelasnya ada di paket kelas 10. Nanti kalian bisa lihat ya. Rumus aturan cos. Ya. Nah ini rumusnya. Nah permasalahannya kita nggak bisa cari TQ kalau kita nggak tahu nilai cos alfanya nih. Cuman cos alfa bisa dihitung. Nah ini alfa ini ya. Nanti untuk menghitung cos alfa kita bisa gunakan ini si segitiga siku-siku yang ini nih, PQR ini. Kita mengetahui cos itu, cos sudut, itu perbandingan antara sisi samping dan miring. Nah, kalau kita lihat dari segitiga PQR-nya, dari sudut alfa nih, yang jadi sisi samping tentunya yang PQ ini dong. Ya, ini yang berdekatan dengan sudut alfanya, yaitu 3 pernya miring. Miringnya ya yang 5. Ternyata cos alfa di sini ya 3/5 sama dengan sin theta. Ya, jadi nanti kita bisa langsung substitusi nih. Cos alfanya ya 3/5. Nah, ya kita cari ya si TQ-nya ini 1 kuadrat 1 tambah 3 kuadrat 9, ini jelas 10 ya. Dikuranginya ini 6 dikali cos alfanya 3/5. Nah, ini jadinya 10 dikurangi 6 kali 3 18 ya. 18-nya per 5 tentunya. Nah, nanti yang 10 bisa kita ubah ini jadi 50/5. Boleh ya. Supaya kita dapat langsung penyebut yang sama. Dikuranginya 18/5. Dapat dong. Ini ukuran, ini masih TQ kuadrat ya di sini. 50 kurang 18 jelas 32 ya. 32/5. Nah, nantinya mencari ukuran TQ tinggal kita akarin aja. Yang 32/5 ini kita akarin ya. Yuk kita akarin akar dari 32/5. Nantinya yang 32 itu adalah 16 kali 2 ya. Bisa kita jabarkan seperti ini supaya nanti yang 16 ini akar 16 itu adalah 4. Jadi nanti kita dapatnya 4 akar 2. Nah, pernya per akar 5. Kita biarkan dulu aja seperti ini. Ini adalah ukuran TQ-nya. Beres. Tadi kan yang mau kita perbandingkan itu TQ banding ya QT banding QS. Ya tadi QT atau TQ kita udah dapat ya yang nih. Ya TQ atau QT sama aja. Nah, untuk cari QS. Nah, ini kita lihat segitiga lagi nih. Segitiga kelihatannya ini untuk cari QS kita ambil segitiga PQS. Kalian bisa lihat ya. Segitiga PQS yuk kita gambarkan. Segitiga PQS di sini. Nah, ini kita coba sesuaikan aja. Bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Nah, di sini titik P-nya posisi sini, kemudian nah ini Q-nya posisi sini, S-nya sini. Nah, nanti yang QS ini yang mau kita carikan ukurannya ya. Nah, ini tadi kan QT banding QS. Ini ada sudut alfa. Ya, kemudian ukuran PS di sini, nah dari P ke S nih ya, ini kita ambil nih yang 1 tambah 2 itu adalah 3. Sedangkan yang PQ ya sama ini 3 cm juga. Nah, untuk mencari SQ kita bisa gunakan aturan cos lagi. Sama.
Ini ada sudut alfa di hadapannya SQ yang mau kita carikan. Ya udah, si SQ ini kita kuadratin dulu. Ya, SQ atau QS ya. Sama ini QS aja ya. Kita tulisnya ya. QS-nya kita kuadratin dulu. Nah, nanti sama dengan dua sisi ini yang mengapit sudut alfanya kita kuadratin, kemudian kita tambahin, yaitu 3 kuadrat, 9 aja ya, langsung ditambah 3 kuadrat yang satunya lagi 9, nanti selalu dikurang. Dikurangnya dengan angka 2 selalu. Nanti angka 2-nya dikali dua sisi yang mengapit sudut alfa ini. Tapi nggak usah dikuadratin. Dikali 3, kemudian dikali lagi 3, baru dikali dengan cos sudut yang diapitnya, cos alfa. Ini aturan cos. Paham ya? Nah, nanti 9 tambah 9, 18. Dikurangi 2 kali 3 kali 3. Ini ya 18 juga ya. Nah, cos alfanya tadi yang 3/5 kan kita udah hitung. Sama aja cos alfa di sini. Paham ya? Sehingga kelanjutannya ini menjadinya 18 ya. Dikurangi ini 18 kali 3 adalah 54/5. Nah, nantinya yang 18 ini kita bisa ubah jadi 90/5. Nah, 90/5 18. Langsung penyebut sama nih. Ya, dikuranginya 54/5. Ini dapat jawabannya 36/5. Ini masih QS kuadrat ya. Sehingga mencari nilai QS-nya gampang dong. Tinggal kita akarin. Ya, akarin aja. Akar dari 36/5. Nah, akar 36 itu 6, pernya per akar 5. Beres. Ini ukuran QS. Sehingga kita bisa dong sekarang hitung perbandingan ya. Ini yang ditanya sekali lagi, perbandingan antara QT dan QS. Ya, kita perbandingkan. Kita bandingkan dengan QS di sini. Di mana QT atau TQ tadi yang 4 akar 2 per akar 5 ya. 4 akar 2 per akar 5. Kita bandingkan. Bandingkan dengan QS. QS tadi 6 per akar 5. Kita tulis di sini ya. 6 per akar 5. Ya, nanti hitungannya yang 4 akar 2 per akar 5 kita tulis ulang. Nah, ini kan kita bisa ubah jadi kali kan. Kali akar 5 per 6. Dibalikin pecahan yang di belakangnya ya. Akar 5-nya coret. 4 coret sama 6. Ini 4 jadi 2, 6 jadi 3. Dapat perbandingannya adalah 2 akar 2 per 3. Selesai. 2 akar 2 per 3 atau 2 per 3 akar 2. Ada pilihan yang B. Nah, ini cara kerjanya ya. Ini masalah trigonometri, aturan cos. Nggak boleh lupa. Ya, ini rumusnya seperti apa? Jangan lupa ya. Bisa dilihat nanti di paket kelas 10. Materi trigonometri dasar tentang aturan cos, aturan sin, luas segitiga. Ya, oke.